Peresmian sarana dan prasarana pembangunan Satdik TNI Angkatan Laut oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menjadi acara puncak pada kegiatan multilateral Naval Exercise Komodo keempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasal Muhammad Ali menegaskan, pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Vera Muhammad Ali meresmikan pembangunan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan atau Satdik TNI Angkatan Laut pada 8 Juni 2023 kemarin di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada peresmian tersebut, Bapak Kasal Muhammad Ali juga meresmikan Satdik 1 Tanjung Uban, Satdik 2 Makassar, dan Satdik 3 Sorong Kodiklatal. Satdik 1, 2, dan 3 Kodiklatal serta Skydiving Simulator 01 saya resmikan. Boleh berikan aplaus yang meriah. Sebagai salah satu program prioritas nasional, Satdik bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. TNI Angkatan Laut terus memperbaiki unit sarana dan prasarana di tubuh TNI AL guna meningkatkan kualitas SDM-nya. Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pembentukan Satdik di Makassar, Sorong, dan Tanjung Uban sebagai upaya memenuhi kebutuhan personel prajurit Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut. Lewat kegiatan pendidikan pertama hasil penerimaan calon Bintara dan Tamtama dengan memprioritaskan putra-putri asli daerah. Komponen di setiap Satdik Kodiklatal harus segera berfungsi, tak hanya mulai dari aspek SDM, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, namun juga hingga evaluasi. Dan Satdik diminta memperhatikan dan menghormati kearifan lokal dan budaya di daerah untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik dengan masyarakat setempat. Berinteraksi dengan masyarakat, bangun kepercayaan, dan membangkitkan rasa bangga serta citra positif. Beri tepuk tangan yang meriah. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Maniar dalam One on One. Masih bersama dengan saya dalam episode kali ini dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Nah, hari ini saya berada di Markas Komando Pusat Pendidikan atau Makosatdik 2 Makassar, Sulawesi Selatan, di mana hari ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal akan meresmikan pembukaan dari Makosatdik 2 Makassar, Sulawesi Selatan ini dalam rangka untuk menarik lebih banyak lagi putra-putra daerah terutama yang ada di wilayah tengah Indonesia yakni Sulawesi dan juga sekitarnya bergabung bersama dengan TNI Angkatan Laut. Nah, nanti saya akan meminta perspektif dan juga insight tentunya dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali terkait dengan seperti apa memang pentingnya peran serta dari para putra daerah tersebut untuk tidak hanya memajukan TNI Angkatan Laut tapi menjaga keamanan terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan juga rentan akan bahaya serta ancaman yang masuk untuk wilayah Indonesia. Ikuti perjalanan saya. Jadi Satdik 1 ini berada di Tanjung Uban, kemudian Satdik 2 berada di Makassar, dan Satdik 3 berada di Sorong. Di mana keberadaan Satdik ini ditujukan untuk merekrut atau melaksanakan pengadaan personil pengawak dari organisasi TNI Angkatan Laut, baik yang akan mengawaki alutsista maupun mereka yang akan mengawaki pangkalan-pangkalan, posal-posal, dan termasuk kantor-kantor yang berada di wilayah kerjanya masing-masing. Ya, jadi kita udah ada di 3 tempat
di Indonesia bagian barat ada di Tanjung Uban, di Indonesia bagian tengah berada di Makassar, dan di Indonesia bagian timur berada di Sorong. Ini untuk mempermudah dalam merekrut putra-putra daerah untuk mengawaki kantor-kantor atau satuan-satuan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing seperti yang tadi saya sampaikan pertama. Jadi dengan adanya di 3 wilayah ini, nanti hasil rekrutnya juga akan ditempatkan di sekitar wilayah itu juga. Jadi ini akan lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian dengan fasilitas wind tunnel. Fasilitas wind tunnel ini ditujukan untuk melatih para penerjun-penerjun TNI Angkatan Laut, khususnya dalam melaksanakan terjun free fall. Nah, biasanya yang melaksanakan terjun free fall ini adalah pasukan-pasukan khusus. Pasukan-pasukan khusus TNI Angkatan Laut ini terdiri dari Kopaska, kemudian Taifib, kemudian Denjaka. Nah, mereka biasa melaksanakan terjun-terjun free fall dalam operasi-operasi khusus. Ada perbedaan mungkin antara yang ada di Tanjung Uban, Satdik yang ada di Makassar dengan yang ada di Sorong? Standarnya sama, jadi semua fasilitas yang dilengkapi akan sama seperti ini. Semuanya nanti mempunyai kantor, kemudian mempunyai fasilitas lapangan, kemudian fasilitas pendidikan untuk baik di kelas maupun di lapangan, ya. Bisa kalau boleh tahu bisa menampung berapa banyak putra daerah, Bapak? Setiap Satdik bisa menampung sekitar 250 personil. Baik. Khususnya putra-putra daerah. Dan karena dipusatkan di masing-masing Tanjung Uban, Makassar dan juga Sorong, ini pertimbangannya adalah karena putra-putra daerah tersebutlah yang lebih mengerti daerahnya atau wilayahnya masing-masing. Ya, betul sekali. Jadi memang mereka lebih mengerti terkait dengan situasi daerahnya masing-masing. Kemudian nanti mereka akan ditempatkan juga sehingga ini akan lebih efektif. Kemudian dari sisi anggaran ini akan lebih efisien. Betul. Nah, karena lebih dekat. Kalau untuk kurikulumnya sendiri, Bapak, atau katakanlah pelatihan-pelatihan ilmu apa saja, dan mungkin fokus kalau misal kita bicara mengenai doktrin begitu ya, apa saja yang akan diberikan kepada mereka? Jadi kalau ilmunya nanti juga standar TNI Angkatan Laut, tidak membeda-bedakan antara Satdik 1, 2, dan 3. Untuk di tiap Satdik ini adalah yang pertama dikenalkan dasar militer dulu, kemudian kebaharian terutama tentang keangkatan lautan, baik tradisi maupun apa kegiatan nanti yang akan dilaksanakan apabila mereka sudah berdinas di TNI Angkatan Laut, dan mereka juga bisa mengawaki alutsista yang ada di TNI Angkatan Laut. Ya, jadi di tiap Satdik itu dekat dengan Lantamal atau dengan armadanya masing-masing. Seperti di Sorong ada armada 3, di Makassar ini armada 2 mungkin dari Surabaya dan Lantamal 6 Makassar. Kemudian di Satdik 1 di Tanjung Uban dengan Koarmada 1. Izin Bapak, boleh pertanyaan lain tapi masih berhubungan konteksnya dengan pembangunan Satdik ini? Ya. Oke. Ini terkait dengan instruksi dan tentunya juga cita-cita dari TNI Angkatan Laut sendiri yang membangun matra TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan juga tangguh begitu ya, Pak ya? Seperti apa memang maksudnya proyek ini dimulai sejak kapan? Program ini sudah proyek ini dimulai mungkin 2 tahun yang lalu ya, oleh Kepala Staf Angkatan Laut sebelum saya, yaitu Laksamana TNI Pak Yudo Margono, dan sekarang beliau menjadi Panglima TNI, dan ini kita teruskan kebijakan ini dan kita kembangkan apa yang belum kita lengkapi. Jadi ini tujuannya tadi membentuk manusia yang bisa mengawaki organisasi yang sudah modern ini, dan harus handal, disegani, tangguh. Dan kita butuh lebih banyak lagi putra daerah ya? Ya, putra daerah. Jadi kita sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Pak Jokowi, bahwa sekarang kita harus tidak lagi Jawa sentris. Jadi harus dari pinggiran. Dari setiap daerah harus bisa menghasilkan manusia-manusia unggulan. Gitu. Terutama karena banyak wilayah tersebut yang tentunya butuh perspektif atau insight dari putra-putra daerah ini ya Bapak ya? Ya, betul sekali. Baik. Jadi memang itu yang diharapkan sehingga daerah itu berkembang dengan cepat.
Kalau dari perspektif Bapak sendiri, yang tentu saja butuh peran Bapak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, bagaimana menarik minat anak-anak muda, kemudian juga putra-putra daerah tersebut untuk ikut membantu dalam menjaga keamanan, bergabung bersama dengan TNI Angkatan Laut, Bapak? Ya, kita ada kegiatan untuk mempromosikan bagaimana dan memperkenalkan bagaimana itu Angkatan Laut dan bagaimana cara kerja atau tradisi-tradisi yang ada di Angkatan Laut ini untuk mengembangkan kebaharian dan kemaritiman di wilayah Nusantara ini. Karena negara kita kan negara kepulauan, jadi wawasan bahari, wawasan kemaritiman harus terus dikembangkan. Nah, ini yang kita gelorakan kepada seluruh pemuda untuk bergabung dengan Angkatan Laut, di mana Angkatan Laut juga mempunyai berbagai fungsi tadi ya, fungsi militer, fungsi polisionil, dan fungsi diplomasi. Seperti yang kemarin kita laksanakan, Multilateral Naval Exercise Komodo, itu juga memberikan motivasi pada para pemuda untuk bisa bergabung dengan Angkatan Laut. Sekaligus jadi ajang promosi tadi kata Ya, Bapak ya. betul. Mungkin terakhir Bapak, harapan, terutama ketika kita mengetahui Bapak Laksamana TNI Muhammad Ali ini menjadi salah satu kandidat kuat begitu untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Wah. Mungkin sekaligus Bapak bisa Ya. dijelaskan seperti itu ekspektasi dan juga harapan Bapak tentunya. Kalau misalnya kita bicara mengenai konteks memajukan Angkatan Laut. Ya, konsentrasi saya adalah bagaimana mengembangkan atau meningkatkan dari kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. Jadi saya berkonsentrasi bagaimana membentuk manusia-manusia unggulan untuk mengawaki organisasi Angkatan Laut. Saya lebih konsentrasi di Kepala Staf Angkatan Laut. Saat ini begitu. Siap Terima Bapak. kasih. Insya Allah sukses, rezekinya banyak tentu saja buat Matra TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih ya. Satuan Didik sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk para calon prajurit TNI Angkatan Laut dari seluruh penjuru Nusantara. Prajurit akan melewati tahapan-tahapan seleksi yang ditetapkan dalam sebuah proses rekrutmen penerimaan yang ketat. Para siswa masuk untuk pendidikan pertama Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut. Memberikan wawasan bahari dan kemaritiman yang luas menjadi tujuan utama pendidikan. Dan demikian pemirsa, tadi sekelumit perbincangan saya bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali terkait dengan apa saja, tidak hanya berangkat dari gelaran Multilateral Naval Exercise Komodo 2023, tetapi juga tentunya perspektif beliau memandang bagaimana TNI Angkatan Laut kita harus bergerak ke depan. Dan tampaknya memang cocok begitu, di mana tempat saya berpijak saat ini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tempat di mana sesuai dengan sejarah atau historinya melahirkan banyak sekali pelaut-pelaut ulung. Karena nenek moyang bangsa Indonesia salah satunya berasal dari bangsa pelaut, maka tentu saja tak lengkap rasanya atau tepat rasanya memang kita tutup perjalanan perbincangan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali tersebut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita simak perbincangan bersama dengan narasumber lainnya dalam episode-episode program One on One berikutnya. Saya Fani Maniar, terima kasih, sampai jumpa.